Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di program Jelang Pilkada. Pemirsa, kita akan lanjut kembali diskusi kita mengenai anomali calon tunggal di Pilkada serentak 2018. Prof. Siti, tadi Prof. Siti Zuhro mengatakan demokrasi terdiri dari partisipasi, kontestasi, dan representasi. Tapi dengan adanya 15 pasangan calon tunggal di kabupaten kota di beberapa provinsi Indonesia ini kan tidak ada sama sekali kontestasi. Berarti ada kemunduran demokrasi di negeri kita. Iya. Jadi ini mungkin perlu ada evaluasi lagi ya menurut saya, karena apa yang menyebabkan, faktor-faktor apa yang mendorong sehingga calon tunggal itu lebih disukai. Dari 115 ya, dari 171, 15 diantaranya calon tunggal. Lah tidak tertutup kemungkinan kalau ini terus dibolehkan, ini akan meningkat terus seperti dinasti politik kan gitu. Lah apa yang harus kita usahakan menurut saya kalau kita memang betul-betul mau berdemokrasi, tentu berdemokrasi yang dijiwai oleh Pancasila kita. Berarti kontestasi itu dibolehkan dengan cara kita. Jadi jangan ada aklamasi. Calon tunggal itu aklamasi sebenarnya. Dan ini tidak bagus. Berarti apa manfaatnya dari KPU penyelenggara ini? KPU dipertanyakan akhirnya. Anda itu sedang mengkontestasikan apa kan gitu. Calonnya cuma sendiri. Jadi kan bisa saja sudah langsung diklaim saja siapa yang menang. Jadi menurut saya ini pembelajaran yang sungguh sangat berharga untuk tidak kita ulang. Untuk kita akhiri, kita putus mata rantai keengganan dari partai-partai yang tidak mau mengusung atau lalu mempromosikan. Mempromosikan kan harus punya modal. Modalnya siapa? Modalnya adalah kader yang bagus, kader yang betul-betul sudah membumi di daerah. Lah inilah pembelajaran yang menurut saya tidak disadari oleh partai-partai politik. Memang tidak mudah melakukan pembangunan partai, reformasi nilai-nilai partai, kualitas partai, tapi itu harus dilakukan. Oleh karena itu menurut saya tidak hanya desain pemilu dan pilkada yang terus-menerus kita otak-atik di DPR sana dan pemerintah. Tapi yang kita otak-atik lagi itu harusnya partai. Partai politik kita sudah saatnya direformasi. Kita lakukan secara serius. Bagaimana membuat partai tidak tidak sangat rentan friksi sehingga muncullah konflik yang berkepanjangan di internalnya. Bahkan dalam keadaan konflik pun ikut pilkada, ikut pemilu. Ini kan musibah ini. Jadi mungkin itu. Jadi menurut saya serius sekali ini, meskipun harus kita sampaikan dengan senyum, sebetulnya serius sekali. Oleh karena itu ya, mungkin kalau kita ingin memutus mata rantai calon tunggal, kita kembalikan kepada tanggung jawab moral dari ini semua kepada partai politik, termasuk itu. Jadi tanggung jawab moral dari partai politik kita apa? Ya memang dia harus menyediakan kader-kader terbaiknya untuk diusung gitu ya, menjadi katakan bahkan gitu ya di 3 cabang kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif. Itu disediakan dengan katakan penuh kualitas. Prof. Ya, Prof, kita lanjut ke Kang Ali. Kang Ali, ini sudah terjadi, adanya calon tunggal ya, Kang Sanusi. Nah, lalu kita ke Kabupaten Tangerang terlebih dahulu. Seperti apa sih langkah awal dahulu sebelumnya KPU, langkah antisipatifnya seperti apa sehingga mungkin ada rencana pastinya, tidak akan mungkin jangan sampai ada calon tunggal gitu. Terus rencananya seperti apa pada saat itu? Nah, pasca pendaftaran di hari terakhir pada tanggal 10 Januari tahun 2018, sesungguhnya kemudian kami diperintahkan oleh KPU RI dengan surat edaran untuk kemudian melakukan penundaan tahapan dan memperpanjang masa pendaftaran, di mana ini juga diatur di dalam PKPU nomor 14 tahun 2015 tentang pilkada satu pasangan calon. Di mana ini memberikan ruang kepada partai politik untuk kemudian memungkinkan mencabut dukungannya terhadap pasangan yang ada dan mendaftarkan pasangan yang lain. Tetapi faktanya dari 3 hari perpanjangan pendaftaran, yaitu dari mulai tanggal 14, 15 dan tanggal 16, faktanya di Kabupaten Tangerang yang terjadi partai politik 12 partai politik ini semakin kompak untuk tetap mengusung satu calon ini. Walaupun independen juga sulit. Dari independen itu kan sebetulnya tahapannya itu penyerahan berkas dukungannya di bulan November, tanggal 25 sampai tanggal 29 November 2017, di mana masa penyerahan berkas dukungan untuk bakal pasangan calon perseorangan. Sesungguhnya di Kabupaten Tangerang itu ada 2 bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungan kepada KPU Kabupaten Tangerang. Tetapi dari 2 bakal pasangan calon perseorangan itu
dua-duanya tidak memenuhi batas minimum. Yang satu hanya menyampaikan sekitar 1.338, yang bakal pasangan calon yang kedua hanya menyampaikan sekitar 3.238. Nah, sedangkan batas minimum dukungan calon perseorangan di Kabupaten Tangerang itu adalah 6,5% dari DPT pemilihan terakhir. Di mana DPT terakhir di Kabupaten Tangerang itu adalah Pilkada Gubernur Banten sebanyak 2.022.286. 6,5 dari DPT itu adalah 131.449 dan sebarannya minimal di 15 kecamatan. Nah, dari dua bakal pasangan dan perseorangan tidak ada satupun yang memenuhi batas minimum. Yang satu hanya 1.300, yang satu hanya 3.200. Nah, sehingga kemudian kami mengembalikan dan kami tunggu sampai batas akhir tanggal 29 November untuk kemudian memperbaiki, melengkapi. Ternyata sampai dengan pukul 24.00 pada tanggal 29 November itu, satu pun tidak ada yang kembali dan bakal calon yang lain juga tidak ada yang datang. Nah, dengan kata lain, sangat jelas menunjukkan bahwa persyaratan bagi calon perseorangan luar biasa susahnya. Ya, akhirnya kan kami KPU karena memang aturannya seperti itu. Ya, akhirnya kami kan tidak bisa berbuat apa-apa ya, dan kemudian kami tutup dan nyatakan tidak ada calon perseorangan yang lolos di Kabupaten Tangerang. Jangankan lolos ya, untuk memenuhi batas minimum saja tidak terpenuhi. Sebanyak 131.449 itu. Oke, Kang Ali. Kalau di Kota Tangerang sendiri seperti apa nih langkah yang diambil di awal sewaktu itu, Kang Sanusi? Iya, di bulan September itu kita banyak soan ke sejumlah lembaga yang memang punya masa banyak gitu kan. Ya kita cukup pahami lah, ada beberapa lembaga memang yang secara struktur dari atas sampai bawah tuh untuk mengumpulkan KTP sebagai alat bukti dukung calon perseorangan gitu. Tapi kalau di kabupaten kan ada 2 orang ya. Tapi kita saat pendaftaran sampai tanggal 29 November itu kita tunggu sampai pukul 24.00. Jangankan nganterin berkas atau daftar gitu, nanya mau jadi calon perseorangan pun enggak gitu kan. Akhirnya kita masih, padahal kalau kita mau hitung dari proses perencanaan awal kita di RAB yang kita anggarkan, kita menyiapkan sampai 5 pasangan calon. 5 pasangan calon kita siapkan, anggarannya juga sudah ready, dari desain alat-alat peraga juga sudah kami siapkan itu. Tapi sampai hari H kita tunda juga, sama lah prosesnya sama di kabupaten karena memang kita tunda tahapan, kita tambah perpanjangan. Ya nyatanya 10 partai politik yang memang ada di parlemen kekeh gitu. Ya kita kan sebagai pelaksana amanah undang-undang, adanya itu ya kita terima dan kami nyatakan hanya 1 pasangan calon gitu. Kita plenokan 1 pasangan calon. Jadi ada 2 tugas yang berbeda, Mas. Partai politik itu melakukan kampanye politik, kalau KPU ini ya melakukan kampanye pentingnya mengapa pilkada langsung dilaksanakan. Pemilu langsung dilaksanakan. Jadi itu yang harus dilakukan secara masif. Sehingga masyarakat mengetahui posisi dirinya sebagai warga negara, hak dirinya sebagai warga negara untuk menggunakan hak politiknya harus mencoblos. Ya, karena memang haknya dia gitu, haknya setiap warga yang sudah terdaftar itu ya punya hak pilih. Gitu. Kalau sampai mendaftarkan dan sebagainya itu urusan partai politik. Dia hanya menerima pendaftaran itu. Gitu. Lalu Kang Sanusi, sejauh ini kendala apa yang ditemukan selama di lapangan? Kita ketahui bahwa di Kota Tangerang sendiri sudah 2 kali ya melaksanakan debat kandidat atau debat publik. Nah, dan di media sosial juga kita perhatikan gencar nih masyarakat Kota Tangerang seperti mulai ngasih pertanyaan ataupun status-status yang sangat frontal terkait satu pasangan calon saja. Ya karena gini di awal kita saat menetapkan 1 pasangan calon ini yang dipertanyakan karena memang ini hal baru gitu di Kota Tangerang. Ini cara milihnya gimana gitu. Akhirnya kami buat di buku panduan dan masif di media sosial, kemudian di spanduk-spanduk, stiker-stiker dan lain sebagainya. Kami buatkanlah contoh surat suara yang memang bedanya di calon dengan 1 pasangan calon itu, peletakan mana gambar mana kolom kosong itu diundi. Setelah kita diundi, kita tetapkan dan dipilih sama pasangan calon ada di sebelah kanan.
kita langsung masifkan informasinya ke masyarakat. Oke. Langsung kita di media sosial ditanya, oh nanti kalau kolom kosong yang kita pilih kemudian menang, apa konsekuensinya gitu kan? Akhirnya kita tahan dulu konsentrasi, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita yang sangat menarik di malam ini. Selesai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.